Polda Metro Jaya menggerebek praktik aborsi ilegal di Jalan Percetakan Negara 3, Jakarta Pusat pada Rabu 9 September 2020 lalu. Dalam penggerebekan itu, polisi menangkap 10 orang tersangka. Polda Metro Jaya menggerebek praktik aborsi ilegal di Jalan Percetakan Negara 3, Jakarta Pusat pada Rabu 9 September 2020 lalu. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menangkap 10 orang tersangka. Ke-10 orang tersangka tersebut berinisial LA, DK, NA, MM, EA, RA, LL, ED, SM, dan RS. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus pada Rabu 23 September 2020 menjelaskan terbongkar dan tertangkapnya para tersangka berawal dari laporan masyarakat. Polisi lalu melakukan penyelidikan dan menangkap 10 orang dari klinik tersebut. Ia menyebutkan dari 10 orang itu 9 diantaranya menjalankan praktik dan 1 orang menjadi pasien. Yusri menambahkan klinik itu menjalankan praktik aborsi ilegal setiap Senin hingga Sabtu dari pukul 7 pagi sampai dengan 1 siang. Para tersangka punya peran yang berbeda-beda selama mengoperasikan klinik aborsi ilegal tersebut. Klinik aborsi ilegal itu sudah beroperasi sejak 3 tahun lalu, tepatnya sejak Maret 2017. Setiap hari klinik tersebut bisa melayani 6 pasien yang datang untuk menggugurkan kandungan. Yusri menjelaskan hampir setiap hari klinik itu dapat menerima 5-6 orang pasien. Menurut Yusri, setidaknya sudah 32.760 janin digugurkan selama klinik itu beroperasi sejak 2017. Namun, polisi masih memeriksa lagi catatan buku pasien yang menjadi barang bukti untuk mengetahui jumlah pasti janin yang digugurkan. Yusri mengatakan keuntungan yang didapat para tersangka mencapai 10 miliar rupiah selama klinik itu beroperasi. Klinik itu memberikan tarif berbeda kepada pasien yang ingin melakukan aborsi. Perbedaan tarif disesuaikan dengan usia kandungan. Biaya termurah sekitar 2 juta rupiah dengan janin yang termuda atau usia kandungan 2 minggu. Dalam satu hari, kelompok tersebut bisa meraih untung 10 juta rupiah. Calo dan karyawan lain yang membantu dalam praktik aborsi tersebut juga mendapatkan upah, hanya saja nominalnya berbeda. Dari pemeriksaan polisi diketahui, tersangka berinisial DK yang berperan sebagai dokter di klinik itu ternyata tidak memiliki sertifikasi dokter. DK merupakan lulusan Universitas Sumatera Utara, namun DK tidak memiliki sertifikasi sebagai dokter. Yusri menjelaskan DK hanya pernah menjalani koas atau koasisten di salah satu rumah sakit, tetapi tidak diselesaikan. Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa alat praktik kesehatan, beberapa obat, selimut, dan 2 buku pendaftaran pasien. Para tersangka kini dijerat dengan pasal 346 KUHP, pasal 348 ayat 1 KUHP, pasal 194 juga pasal 75 Undang-Undang RI nomor 36 tentang kesehatan dengan ancaman paling lama 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa subscribe ya.